Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelas Adi disiapkan kelasnya. Teman-teman, sebelum kita belajar, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu absen kalian terlebih dahulu. Ketua kelas, lihat kemana masnya? Kemana nampaknya ibu lihat? Sakit? Ceritanya sakit ya, kita doakan mudah-mudahan dan cepat sembuh dan dapat kembali bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang KD selanjutnya. Yang kita bahas nantinya adalah kompetensi dasar 3.3 menerapkan pelestarian lingkungan hidup. KD 4.3 nanti melaksanakan pelestarian lingkungan hidup. Ya, ini merupakan lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang K3 ya. Siapa yang tahu K3 itu apa? Apa K3 yang sudah kita pelajari? Keselamatan. Oke, jadi K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Nah, apa aja yang harus kita gunakan untuk memperhatikan K3 tersebut? Ada yang tahu? APD ya. APD itu apa? Fajar? Alat pelindung diri yang akan kita gunakan di saat kita bekerja, betul ya. Nah, untuk materi sekarang kita masuk ke materi yang sudah disebutkan tadi ya, yaitu menerapkan pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua adalah untuk prakteknya nanti kita melaksanakan pelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Sebelum masuk ke materinya ya. Ya, sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua, pernahkah kalian melihat ya atau melihat tempat pembuangan sampah? Coba ceritakan apa yang kalian bisa analisa atau klaim mengutarakan setelah melihat tempat pembuangan sampah tersebut. Ya. Ada tempat pembuangan sampah yang pernah dilihat oleh Tidan, pembuangan sampah organik dan anorganik. Kemudian Fajar, apa lagi Fajar? Setelah melihat tempat pembuangan sampah apa aja yang nampak? Atau yang lain aja yang pernah melihat tempat pembuangan sampah? Ya. Sampahnya tidak dipilah-pilah terlebih dahulu, sehingga apa? Ditumpuk saja pada satu tempat ya, dibuang. Ya. Nah, kalau sampah itu tidak dipilah-pilah pada suatu tempat, tidak dipisah-pisahkan, yang tadi katakan tidak ada sampah organik, ada sampah anorganik. Nah, ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, ya. Materi yang akan kita bahas adalah pertama tentang konsep pelestarian lingkungan hidup, kemudian bentuk-bentuk pencemaran lingkungan, upaya pelestarian lingkungan, jenis-jenis sampah, kemudian cara pengelolaan sampah dan cara pembuatan kompost. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak ibu sekalian. Konsep lingkungan hidup itu menurut beberapa pakar ya, bahwa lingkungan hidup itu ada yang abiotik, ada biotik, ya, ada kultur. Ya, kalau abiotik itu abiotik. Ada yang tahu tentang abiotik? Ya, nah ini abiotik itu terdiri dari air dan tanah saja, tidak ada makhluk hidupnya. Kalau biotik, ada flora dan fauna. Ya. Nah, flora dan fauna berarti di dalamnya ada makhluk hidup, ada manusianya, ada tumbuhan, ada hewannya. Nah, untuk kultur, ya, lingkungan hidup itu ada bagian kulturnya. Nah, kultur di sini adalah ada kultur secara sosialnya, ada budaya dan ekonomi. Nah, ruang lingkup hidup ini
bahan ajar atau buku pakai kalian nantinya. Ya, di situ lengkap semuanya tentang kelestarian lingkungan hidup. Baiklah anak-anak ibu sekalian, dilanjutkan untuk mendapatkan materi. Ya, nah bentuk-bentuk pencemaran. Ya, bentuk-bentuk pencemaran ada dilihat pada gambar ini. Ada yang pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, siapa yang bisa menjabarkan tentang pencemaran air? Silakan. Ya, Fajar. Apa yang bisa menganalisa dengan pencemaran air, Fajar? Kalau banyak sampah di sungai. Nah, terlalu banyak sampah di dalam sungai atau di dalam air. Ada yang bisa menambahkan? Nah, silakan Abdi. Akibat terlalu banyak sampah dapat membuat apa, Bu? Oh, banjir. Bisa berakibat banjir. Ya, bisa berakibat banjir. Nah, dikatakan pada pencemaran air jika sampah atau ya barang-barang dibuangkan dengan sembarangan ke dalam air terjadi banjir. Nah, kenapa terjadi banjir? Karena musim Ya, tidak. Karena terjadinya penyumbatan sampah yang menumpuk. Nah, terjadinya penyumbatan oleh sampah yang menumpuk sehingga aliran air tidak lancar. Betul, ya. Bagus, ya jawaban anak-anak ibu sekalian. Oke, kita tepuk tangan dulu. Selanjutnya yang kedua, pencemaran udara. Bentuk-bentuk pencemaran, ada pencemaran udara. Ada yang bisa menjabarkan ini? Yang bisa menganalisa, ya. Apa itu pencemaran udara? Silakan. Terjadinya polusi. Terjadinya polusi. Polusi apa? Polusi udara. Oleh apa? Oleh asap. Nah, kelihatan asap? Ya. Nah, di atas ada asap dari mana? Dari belakang. Kalau di bawah asap dari mana? Dari pabrik. Apa yang timbul dari kedua ini? Pencemaran Ya, udara. tadi kan memang pencemaran udara. Apa akibatnya dari pencemaran udara? Ah, betul, sesak nafas. Nah, kalau udah sesak nafas, apa kita yang diserang? Hidung, paru-paru, hidung, ya. Berikutnya dilanjutkan ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini, ya, lihat ada gambar. Ada yang bisa menganalisa, silakan. Bilang, Jakarta. Apa itu pencemaran yang disebabkan oleh tanah? Ya, adanya pencemaran tanah yang disebabkan oleh apa? Sampah plastik yang menumpuk. Nah, ini tanya, sampah plastik ini bisa terurai tidak? Tidak. Kenapa tidak? Yang dia terbuat dari Dari bahan kimia yang sulit diuraikan. Mungkin terurainya sulit ratusan ribu tahun nantinya. Ya, oke, paham? Di sini sampai sini ada yang bertanya, anak? Ya. Oke, sampai di sini ada yang dipertanyakan anak-anak ibu sekalian? Oke, kalau tidak, kita akan membuat kelompok, ya. Kita akan membuat kelompok dan kelompoknya sudah kita tentukan. Yang kemarin juga kita pakai kelompoknya. Silakan berdiskusi sesuai kelompok kalian masing-masing. Yang pertama adalah kegiatan praktik kita, cara pembuatan kompos, ya. Silakan. Baiklah anak-anak ibu, kita akan melakukan diskusi kelompok. Silakan kalian diskusikan tentang cara pembuatan kompos. Ya. Nah, di situ waktu yang ibu berikan lebih kurang 20 menit. Ya, ibu persilakan. Setelah itu nanti ibu presentasikan hasil diskusi kelompok kalian tentang alat dan bahannya, kemudian prosedur kerjanya. Paham? Ada yang bertanya? Kalau tidak, silakan kerjakan atau diskusi secara kelompok. Oke, ini Ibu bagikan dahulu LKPD atau lembar kerja siswa yang nanti kalian lengkapi di rumah, ya. Karena anak ibu sekalian, hari ini Ibu cukupkan sekian pembelajaran kita, ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, silakan ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, silakan. Materi hari ini kan tentang pelestarian lingkungan hidup. Jadi materi kesimpulan yang bisa diambil adalah tentang pelestarian lingkungan hidup. Terus bentuk-bentuk pencemaran yang terdiri dari pencemaran air, udara dan tanah. Terus jenis-jenis sampah seperti sampah organik atau anorganik. Dan cara memanfaatkan limbah organik menjadi pupuk kompos. Ya, itulah
materi yang telah kita bahas kali ini, yaitu yang pertama adalah tentang pelestarian lingkungan hidup, kemudian bentuk-bentuk pencemarannya, baik pencemaran tanah, udara maupun air, kemudian jenis-jenis dari limbah, ada limbah organik dan ada limbah anorganik, serta pemanfaatan limbah organik itu menjadi pupuk kompos. Sebelum kita tutup, silakan siswa kelas untuk menyiapkan kelasnya, berdoa bersama agar pelajaran kita hari ini ya ada manfaatnya, ya bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Silakan ketua kelas. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Selamat Bu. berjumpa kembali nanti anak-anak minggu depan atau pertemuan berikutnya. Nah, silakan. Selamat pagi. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran kita, pada saat ini kita melakukan kegiatan praktek. Itu adalah praktek untuk pembuatan kompos, ya, dengan materi pelestarian lingkungan hidup. Nah, kompos yang akan kita buat adalah kompos dari daun kering yang seperti telah kalian rencanakan dan kalian susun jadwalnya waktu pertemuan kita di kelas, ya. Nah, kemudian alat dan bahan sudah kalian sediakan. Nah, pada saat ini lakukan sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang telah kalian tentukan itu sesuai dengan prosedur kerjanya, ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, itu silakan melakukan kegiatan praktiknya. Ingat, ya, pakai maskernya, ya, APD atau alat pelindung diri itu wajib digunakan, ya. Pertama apa? Sarung tangan kita, masker kita, ya. Nah, itu harus digunakan sesuai dengan tujuannya apa? Menggunakan APD? Apa tidak tujuan kita menggunakan APD? Supaya kita selamat dari kecelakaan kerja. Ya. Apa alasnya? Untuk biar kita bisa bekerja dengan benar dan kita tidak menggunakan Betul, ya. Jadi APD itu digunakan adalah apa? Untuk kelancaran kegiatan kita sehingga terhindar dari bahaya, ya, ataupun keracunan, ya, dari bahan-bahan yang punya zat kimianya. Paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dipersilakan melakukan kegiatan praktiknya sesuai prosedur kerja dan praktikan K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Silakan dikasih waktu sekitar setengah jam. Oke, waktu dan tempat ibu persilakan untuk semua kelompok. Haus.